sebagai peminat bola sepak tanah air, saya sedih dan simpati apabila Perak yang juga juara 8 kali Piala Malaysia mengesahkan tidak akan bertanding di Liga Super musim depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channel ini. Ya, sebagaimana video kami sebelumnya bahwa ada netizen Indonesia yang mengatakan Liga Super Malaysia adalah liga terbaik di ASEAN. Liga Indonesia sama Liga Malaysia bagaikan bumi dan langit perbedaannya. Liga Malaysia lebih berprestasi, Liga Indonesia melempem. Jadi tidak usah gengsi untuk mengakui bahwa sepak bola Malaysia lebih maju dibanding Indonesia. Namun di balik gembar-gembor tentang sepak bola negara tetangga sebagai salah satu liga terbaik di Asia Tenggara, ternyata sepak bola di Malaysia saat ini tidak sedang baik-baik saja. Pasca Liga Super dan Piala Malaysia 2025, satu persatu mulai mengungkapkan persoalan yang terjadi pada dunia sepak bolanya. Sebelumnya terjadi keluhan dari pemain-pemain dari beberapa klub yang belum memperoleh haknya hampir beberapa bulan. Kemudian dalam waktu yang bersamaan hampir sebagian besar klub ditengarai memiliki masalah kesulitan dana. Kini terbaru ada klub yang mengumumkan mundur dari Liga Super Malaysia karena alasan kesulitan keuangan. Tapi hari ini, sebagai peminat bola sepak tanah air, saya sedih dan simpati apabila Perak yang juga juara 8 kali Piala Malaysia mengesahkan tidak akan bertanding di Liga Super musim depan. Pengurusi Perak FC, Datuk Seri Azim Zabidi, mengesahkan mereka sudah kehabisan wang untuk membiayai perjalanan Perak FC. Mereka ambil Perak dengan hutang 8 juta dan sudah belanja 40 juta. Tunggakan gaji pemain sejak hujung tahun dah 5 bulan. Simpati betul saya dengan nasib menimpa Perak yang ada rencah dan tradisi sendiri dalam bola sepak di Malaysia. Sayang sungguh, Perak dan juga Kelantan FC bakal berkubur daripada bola sepak tanah air. Permohonan lesen kebangsaan boleh dibuat sehingga 30 April. Ada beberapa hari lagi. Mungkin masih ada jalan, ada pihak yang sudi menaja memastikan Perak terus bersaing dalam Liga Malaysia. Kita tengoklah macam mana nanti. Ya, sebelumnya juga tersiar sebuah video ada pemain yang pulang ke negara asalnya tanpa memperoleh gaji dan hingga ia meneteskan air matanya. Penyerang asal Serbia dari klub Kedah Milos Gordic mengungkapkan kepada media bahwa ia akan pulang ke negaranya tanpa menerima gaji setelah 9 bulan tanpa bayaran. Any money, bro, home. You understand? I want to cry, bro. But I not say nothing. If you speak every time about this, we cannot say nothing. And I say, for my heart, thank you everyone from Kedah. Help me every time when I go in PKK, when I go everywhere. People say me, thank you, terima kasih. Aku bila tengok video ni aku rasa sedih dan juga simpati kepada nasib pemain bola sepak Kedah. Antaranya pemain import pasukan bola sepak Kedah, Milos Gordic, yang mana negara asal dia Serbia. Berbelas bulan kau bayangkan tak dibayar gaji. Yang paling sedihnya waktu sidang media semalam, Milos Gordic ni dia bagi tahu apa, saya akan balik ke negara saya tanpa duit. Kau bayangkan, dia berhijrah ke negara orang, dia pergi ke negara orang nak cari rezeki, tapi dia balik ke negara dia dengan tangan kosong, geng. Serius lah aku cakap, yang tak bayar gaji kepada pemain bola sepak Kedah ni memang kau zalim, kau memang jahat, kau tahu. Buat malu nama pasukan bola sepak Kedah, buat malu nama Kedah. Kalau dia balik ke negara sana, dia cerita bukan setakat negeri Kedah saja yang malu, tapi satu Malaysia malu. Malam tadi berakhirlah Liga Super musim 2024-25 yang sengsara. Saya maksudkan sengsara kerana masalah tunggakan gaji berlaku dan berleluasa. Daripada 13 pasukan bertanding di Liga Super, separuh daripadanya berdepan masalah tunggakan gaji. Paling parah adalah Kedah Darul Aman, Kelantan Darul Naim, terbaru Perak FC 5 bulan. Sebelum ni KL City, lepas tu Sabah FC, Pahang pun dengarnya ada masalah. Semua pasukan terbabit ada masa sehingga 30 April ini untuk mengemukakan dokumen bagi memohon lesen kebangsaan
untuk beraksi bagi musim depan. So, kita tengoklah macam mana nanti. Harap masalah tunggakan gaji tidak lagi berlaku kepada pemain-pemain di Liga Malaysia. Ya, menurut salah satu media negara tetangga New Straits Times, mengatakan bahwa sepak bola di Malaysia sudah kehilangan daya tariknya. Tidak hanya juara liga yang monoton dengan dominasi juara pada satu klub saja, tetapi media asal Malaysia itu menilai ada masalah yang lebih buruk daripada dominasi suatu tim di negeri jiran. Masalah lain adalah banyaknya tim yang menghadapi kekacauan keuangan dan kesulitan membayar gaji. Mundurnya Perak FC akibat krisis keuangan merupakan pukulan telak bagi sepak bola Malaysia. Kecuali ada investor yang datang untuk membekap klub tersebut. Namun ia menegaskan bahwa Liga Super Malaysia musim depan mungkin akan menyusut dari 13 tim menjadi hanya 12 atau bisa juga kurang dari itu jika klub-klub lain pun menghadapi persoalan yang sama. Situasi ini ditengarai akan membuat timnas berjuluk Harimau Malaya harus bergantung pada pemain-pemain naturalisasi apabila persoalan keuangan tidak segera diperbaiki. Karena jika pemain-pemain di klub tidak dibayar, tentu akan berdampak pada kuantitas dan kualitas pemain lokal. Hal ini akan berpengaruh kepada timnasnya. Sehingga menurut media Malaysia tersebut, timnas Malaysia tidak punya pilihan lain selain akan mengandalkan pemain-pemain naturalisasi, agar tetap kompetitif di kancah internasional. Belakangan ini, FAM sebagai Asosiasi Sepak Bola Malaysia sedang gencar menaturalisasi 7 hingga 8 pemain keturunan. Tujuannya saat ini agar bisa bersaing di kualifikasi Piala Asia 2027 yang akan datang. Timnas Malaysia pun dihadapkan pada misi berat untuk lolos ke putaran final Piala Asia 2027. Namun untuk mencapai misi tersebut, Malaysia wajib menjadi juara grup F kualifikasi Piala Asia 2027. Tantangan yang ada di depan mata adalah menghadapi pasukan Naga Biru Vietnam, yang juga menjadi kandidat kuat juara grup F. Nah, dari apa yang digembar-gembor selama ini, sepertinya tidak sesuai kenyataan, bahwa Liga Super Malaysia sebagai salah satu liga terbaik di ASEAN. Meskipun kita tidak tahu apa standar penilaiannya. Namun kalau dilihat secara umum, sebagaimana AFC pernah membuat penilaian pada liga di Indonesia, terdapat 10 indikator, seperti organisasi, standar teknik, kehadiran pendukung, governance, promosi, bisnis, perangkat pertandingan, media, stadion, dan klub. Maka dari standar itu kita bisa melihat bagaimana atmosfer sepak bola di negara tetangga ini. Contoh paling kecil adalah dukungan supporter yang mana sering terlihat sepi. Kemudian masalah kesehatan klub, dengan tunggakan gaji pemain yang cukup besar, dan itu terjadi hampir pada setengah bagian klub yang ada pada liga di negara tetangga ini, maka status liga terbaik terkesan bualan belaka. Mungkin jika dikatakan unggul hanya dari beberapa aspek, seperti fasilitas stadion, media, promosi dan perangkat pertandingan. Tetapi kalau dari aspek lain terlihat 11-12. Bahkan dari aspek pemasukan untuk klub itu masih menjadi suatu tanda tanya. Karena terbukti klub sampai memiliki masalah keuangan. Sehingga hal itu seakan hanya suatu branding yang tak sesuai fakta. Namun dari semua itu, secara positif tentu akan memacu liga pada negara lain, untuk memperbaiki kekurangan agar bisa bersaing pada level-level kompetisi domestik, regional dan internasional. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.